Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengklaim elektabilitas Partai Golkar dan capres yang diusungnya naik signifikan. Hal itu disampaikan Erlangga dalam puncak peringatan hari ulang tahun ke-57 Partai Golkar yang digelar di kantor DPP Partai Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Peringatan hari ulang tahun ke-57 Partai Golkar mengusung tema Bersatu untuk Menang. Tema tersebut menggambarkan konsolidasi Partai Golkar dalam menyongsong tahun politik 2024 mendatang dengan target kemenangan di semua pemilihan. Erlangga mengklaim tren elektabilitas Partai Golkar dan capres yang diusungnya terus meningkat. Dalam pidatonya, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menegaskan tahun 2024 menjadi tahun yang penting bagi Partai Golkar. Di tahun itu, Partai beringin akan menginjak usia ke-60 tahun dan harus mencetak sejarah kembali. Lain dan tak bukan, Partai Golkar harus menang. Kita harus bersatu untuk menang. Itulah jawabannya, saudara-saudara. Tahun 2024 merupakan tahun yang penting. Bukan saja kita harus menang, namun merupakan pertaruhan di mana usia Partai Golkar akan menginjak 60 tahun. Menuju 6 dekade Partai Golkar, kita harus torehkan sejarah bahwa Partai Golkar merebut kemenangan dalam pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilu kepala daerah. Dalam puncak peringatan hari ulang tahun ke-57 Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menegaskan tahun 2024 merupakan tahun yang teramat penting bagi Golkar, di mana Golkar harus menang pada tahun politik itu, tepat saat usia partai beringin menginjak 60 tahun. Dan untuk membahasnya terkait dengan langkah-langkah Partai Golkar, apakah ini ambisi atau sesuai dengan perhitungan, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Ketua DPP Partai Golkar, Pak Aceh Hasan, dan juga Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Mas Pangi Sarwi. Selamat sore. Sore. Baik, saya ingin langsung ke Mas Pangi terlebih dahulu ya, sebelum ke yang punya partai nih, Pak Aceh ya. Ini kabarnya kan kalau menurut berbagai survei sebetulnya elektabilitas semua partai politik ini menurun. Tapi tadi ya ternyata Golkar punya optimisme dan elektabilitasnya dalam posisi prima. Menurut pengamatan Anda seperti apa, Mas Pangi? Ya, begini, kalau soal kondisi elektabilitas Golkar kokoh dengan kondisi seperti ini tentu itu luar biasa juga karena memang Golkar kan sedang dijerat banyak kasus korupsi ya. Nah, mungkin apakah karena Golkar ini memang sudah memang ahli dalam bermain dalam politik atau memang ada strategi lain yang sedang dimainkan oleh Golkar gitu. Jadi kokohnya elektabilitas Golkar dengan beberapa terjerat oleh kasus korupsi itu luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita inzoom elektabilitas dari hasil Foxpol juga sebetulnya masih 5 besar ya. Walaupun ketua umum itu memang masih Pak Prabowo dan Pak Ahy, tetapi itu tren, kita akan baca tren sebetulnya. Jadi kemenangan itu bergantung kepada tren sebetulnya, Mas Hajat. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah Golkar pada kondisi memang saya katakan partai yang spesialis memang berkuasa. Spesialis berkuasa itu di ruling partinya adalah memang habitus Golkar itu adalah partai penguasa. Jadi kalau kemudian besok Golkar apakah maju atau tidak, itu menjadi kata kunci, Mas Hajat. Ya. Apakah elektabilitas Golkar itu bisa leading sebagai partai papan atas, sebagai pemenang pemilu, itu tergantung besok siapa capresnya. Nah, kalau besoknya Golkar tidak punya jagoan, tidak maju capresnya, Mas Erlangganya, itu akan bergantung posisi capres sama cawapres saja, Mas Hajat. Itu bergantung kepada elektabilitas Golkar. Baik. Makanya kutel efek itu tidak bisa dinafikan, ini sudah dinikmati oleh semua partai. Kenapa Pak Prabowo ngotot banget, kenapa kemudian AHY juga ngotot, dan beberapa ketua umum partai ingin sekali. Maka posisi elektabilitas Golkar itu sangat ditentukan besok
jagoannya capresnya. Jadi ini menjadi kata kunci menurut saya. Jadi footnote-nya begitu, Mas Hajat. Baik, ya ini menarik ya. Tapi sebelum ke capresnya, saya ke Pak Aceh Hasan. Ini kalau berbicara tentang pidato politik yang disampaikan oleh Ketua Umum semalam, apakah ini menunjukkan bahwa memang Partai Golkar sudah menabuh gongnya untuk menuju 2024 untuk bisa bersaing di tengah persaingan yang tentu sangat ketat ya? Iya, tentu kami harus optimis ya, apalagi Partai Golkar dalam pemilu 2019 yang lalu, kami menempati posisi sebagai partai pemenang kedua yang menduduki kursi terbesar kedua di parlemen. Posisi tersebut tentu kita harus optimistik akan terus kita tingkatkan di dalam pemilu 2024 nanti. Pertama itu soal pemilihan legislatif. Iya. Jauh sebelum pemilu, ya, itu banyak sekali lembaga-lembaga survei yang bahkan menempatkan Partai Golkar pada posisi misalnya 8%, 7%, bahkan 5%. Tetapi kenyataannya di dalam pemilu 2019 yang lalu, Partai Golkar berhasil menempatkan kursi terbesar kedua di DPR RI. Ya, dan ini menunjukkan bahwa memang kader-kader Partai Golkar yang memiliki kemampuan menguasai teritorial atau daerah pemilihannya dengan sangat baik, Ya. itulah yang menjadi modal kita. Ya. Yang kedua soal Pilpres. Di dalam Pilpres 2024 nanti, dipastikan tidak ada petahana. Karena itu maka tidak ada ya, satu tantangan karena semua memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan Pilpres 2024 nanti. Iya. Nah, yang harus diketahui oleh Mas Ajat adalah bahwa Pak Erlangga ini sebagai tokoh politik ya baru dikenalkan sekarang ini. Oke. Popularitasnya sudah mulai merangkak naik. Baik. Nah, yang menarik adalah bahwa popularitasnya naik, elektibilitasnya juga naik. Sementara ada tokoh-tokoh publik yang popularitasnya itu tinggi, namun likability-nya atau kesukaannya dan juga elektabilitasnya itu mengalami ya tidak efisien. Baik. Nah, di dalam situasi seperti ini kami optimis bahwa kalau kita mampu menaikkan elektabilitas, popularitas seiring dengan kenaikan popularitas, maka ini akan seiring dengan upaya untuk menaikkan elektabilitas ketua umum kami sebagai Baik. calon presiden. Artinya mulai hari ini sudah firm ya bahwa Partai Golkar memang mengusung ketua umumnya sebagai Capres 2024, Pak Aceh. Itu sudah menjadi keputusan Musyawarah Nasional tahun 2019 yang lalu bahwa Partai Golkar akan mengusung kader terbaiknya menjadi calon presiden, dan itu telah ditegaskan di dalam Rapimnas dan Rakernas di tahun 2021 yang lalu pada bulan Maret. Kita menegaskan soal itu. Baik. Jadi kami sudah tidak ada lagi dispute, kami tidak confused, kami yakin, kami optimistik bahwa Pak Erlangga harus kita jadikan sebagai calon presiden dari Partai Golkar karena beliau inilah merupakan kader terbaik Partai Golkar yang akan menggantikan Presiden Jokowi di tahun 2024 nanti. Baik, ini ke Mas Panggi. Anda sendiri melihat bagaimana posisi dari Ketua Umum Partai Golkar sendiri di tengah banyak juga nama-nama lain yang bermunculan. Tadi sih optimis saja karena kan semuanya juga startnya sama katanya Mas Panggi. Ya, begini, kalau hasil Voxpol misalnya Mas Erlangga itu memang popularitas beliau itu memang masih 52% ya. Kemudian tingkat kedisukaannya itu baru 38%. Itu artinya apa? Ada ruang kosong pada tingkat kedikenalan dan kedisukaan itu walaupun tidak terlalu terjadi jarak yang cukup, tapi lebih saling mengejar ya. Masih ada space untuk memompa racikan elektoral beliau.
karena orang yang kenal sama beliau itu masih 50%, kemudian yang suka misalnya 38%, maka tingkat kedikenalan, kedisukaan dan dipilih itu masih ada peluang, space-nya masih luas gitu untuk memompa racikan elektoralnya. Jadi artinya kemenangan itu nanti akan ditentukan kata kuncinya pada trennya nanti. Nah, itu yang pertama Mas Ajat. Yang kedua adalah bagi saya memang Golkar tidak ada punya pilihan lain. Hari ini Golkar harus mengusung calon presiden sendiri, tidak mengusung calon presiden dari partai lain atau pengusung. Karena apa Mas Ajat? Karena partai Golkar ini partai yang menurut saya, mohon maaf, dia tidak punya beban. Mau kalah mau menang jagoannya capresnya, siapapun capres yang di kemarin kan kita paham sejarahnya 2019, 2014. Walaupun Golkar jagoan presidennya kalah misalnya. Tapi tetap berkuasa begitu ya? Tapi tetap Golkar itu partai yang berkuasa. Minimal 3 atau 4 menteri gitu. Jadi nggak ada beban, nggak ada masalah. Karena saya katakan spesialis berkuasa itu adalah dalam teorinya yang disebut oleh istilahnya partai siapapun berkuasa nanti. Mereka butuh partai Golkar. Karena tidak ada 50% di parlemen itu yang kuat partai itu. Sehingga mereka perlu mengakomodir partai Golkar. Jadi karena lapangan ini datar Mas Ajat, tidak ada incumbent. Jadi Golkar itu elektabilitasnya bisa leading kalau punya capres. Kemarin Golkar tidak punya capres saja, hanya sekedar mengusung saja, itu elektabilitasnya relatif lebih bagus gitu. Saya bisa bayangkan kalau besok Golkar punya capres, bukan cawapres ya, capres, maju, dan tidak ada beban, mau kalah mau menang, nanti tetap Golkar partai the ruling party, tetap mazhabnya adalah berkuasa, dapat 3 atau 4 menteri lagi. Karena apa? Presiden besok yang terpilih akan merangkul lagi, apalagi kalau Mas Airlangganya terpilih menjadi calon presiden. Jadi politik akomodir, politik untuk menarik orang-orang ke parlemen itu, Golkar itu pilihan nomor 1 bagi orang untuk menarik ke parlemen, untuk ditarik ke partai penguasa gitu. Dan ini usianya sudah 57 dan tadi disampaikan oleh Ketua Umum 3 tahun ke depan genap 60 menjadi tahun yang sangat penting begitu kan. Tapi semakin tua apakah Golkar juga mampu tetap menjadi partai yang muda dalam hal ini ya, juga bisa menarik suara-suara yang sangat potensial nanti di pemilu 2024. Tapi nanti kita tunda dulu Pak Aceh dan Mas Panggi. Kita jeda, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi.